Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 1694. Aku tidak akan pergi ke neraka, aku akan memiliki kelahiran kembali. Ye Chen berbisik, melewati dunia bawah, dan bahkan jiwa tunggal dan hantu liar mengangkat kepalanya. Jenis janin apa yang harus dilemparkan? Raja Cujiang Lengheng menggulung telapak tangannya dan menarik Ye Chen ke tanah, langsung menuju lantai 18 neraka. Sekarang dunia bawah sunyi dan seluruh dunia sunyi. Meng Po berada di ujung jembatan, atmosfer tidak berani bersuara, tubuh tua itu bergetar, dan ekspresinya pucat hingga tak berdarah. Samsara terganggu, dan dia tidak bisa menyalahkannya. Dia akan disalahkan karena itu, dan dia kemungkinan besar akan dibuang ke neraka dan dibakar oleh api. Meng Po, apakah mata tua itu pingsan? Kaisar Song diabaikan dengan suara gemuruh, dingin dan agung, dan langit bergetar. Bahkan meminum lebih dari 100 mangkuk sup Meng Po jelas merupakan masalah. Kamu tidak bisa memberitahu jembatan, jadi tidak mengerti. Bawahan dihukum. Suara Meng Po juga bergetar, keringat dingin seperti hujan, karena takut guntur dan kemarahan Yan Luo. Long Dim Sum. Hakim juga memarahi, bagaimanapun, Meng Meng adalah bawahannya, bos, selalu harus melakukan keagungan. Lebih baik jika dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yan Luo dari Kongres Nasional ke-9 melirik pembukaan ini, Anda tidak lebih baik dari Meng Po. Hakim itu batuk, dan itu terjadi seketika, dan akan baik untuk berdiri dengan jujur, tetapi dia akan bergegas, gelombang ini tidak menetes. Memandang neraka, mau keluar dari masalah. Yan Luo Lengheng dari Aula ke-9, kembali ke kehampaan, lalu menghilang, dan kembali ke mansion. Yan Luo pergi, Meng Po dan Hakim diampuni. Lagi pula, dua pengawasannya yang menyebabkan masalah. Tapi dia tidak tahu apa itu Ye Chen. Buku hidup dan mati hanya menghakimi dia dalam dua kata, jalang. Meng Po Tang tidak berpengaruh padanya, bahkan reinkarnasi, dia bisa mengganggu. Hal-hal aneh seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Identitas Ye Chen telah diliputi selubung misterius, dia jelas tidak sederhana. Selain itu, Ye Chen, setelah terjebak di tanah, semua jalan turun. Saya tidak tahu berapa lama untuk menghubungi tanah. Ketika saya bangun, saya melihat bahwa itu adalah bumi yang gelap. Angin menderu, terang itu gelap, dan hantu itu meraung keras. Bumi sangat berdarah, dan terkadang ada api yang berhembus dari tanah, dan magma vertikal dan horizontal, tetapi dingin dan marah. Langit tidak tenang, ada awan tebal dan guntur dan kilat. Ini adalah neraka Hades lantai 18, sebuah penjara yang didedikasikan untuk yang jahat. Terus terang, ini adalah dunia besar ruang, misterius. Berkat omelan Ye Chen, dia minum lebih dari 100 mangkuk Meng Po Tang. Kekuatan jiwanya sangat murni dan jiwanya cukup kuat. Kalau tidak, dia bisa hancur menjadi abu pada saat ini, yang merupakan hantu dunia bawah. Hampir seperti itu, dia pemalu. Dahi Ye Chen memiliki garis-garis hitam, dan wajahnya sehitam kok. Beri dia waktu lagi, bahkan jika itu 3 atau 5 detik, dia bisa dilahirkan kembali, bahkan jika itu adalah binatang buas, dan setidaknya dia bisa kembali. Ini adalah waktu yang baik, dan dilemparkan ke neraka, dan masih 18 lantai neraka. Monyet ini hanya bisa keluar lagi setelah bertahun-tahun. Pada saat ini, dia menyesalinya. Dia seharusnya tidak minum begitu banyak mangkuk sup Meng Po seperti binatang buas, dan bahkan mengganggu reinkarnasi. Yo, akhirnya datang untuk ngobrol pribadi. Ketika Ye Chen putus asa, tawa hangat datang dari satu sisi. Siapa? Ye Chen tiba-tiba melihat ke belakang. Di mata, saya melihat seorang pria muda dengan rambut putih, mata seperti bintang dan rambut hitam seperti air terjun. Kemurnian jiwa seorang pemuda tidak pernah ada di bawahnya. Ada juga pola dewa kuno yang terukir di alisnya, dia tidak bisa melihat asalnya dan tidak tahu apa artinya. Namun, postur berjalan barang sangat sombong, dan itu adalah pria yang menggantung, memberikan kesan pertama, bukan burung yang baik. Siapa kamu? Ye Chen memandang ke atas dan ke bawah pemuda berambut putih itu. Zhao Yun, untuk wajahnya, memanggil Bro Terlong. Pemuda berambut putih itu menyeringai, menunjukkan giginya yang putih. Changshan Zhao Zilong. Ye Chen berpikir, menyentuh dagunya. Kamu sial, nama apa itu? Zhao Yun menusuk Ye Chen. Ye Chen, semua orang di jalan memanggil saya Liu Ye. Aku tidak menganggapmu seperti ini. Bibir Zhao Yun semuanya terdaftar, bibimu lebih tinggi dari generasiku. Aku tidak peduli dengan detail itu. Ye Chen duduk bersila dan menatap Zhao Yun dengan penuh minat. Datang dan bicaralah dengan Liu Ye, mengapa neraka berada di bawah lapisan neraka ke-18. Bagaimana denganmu? Zhao Yun juga duduk, tersenyum pada Ye Chen.
Minum lebih dari 100 mangkuk sup dari Meng Po, memasuki jalan binatang, mengganggu reinkarnasi, dan dibuang oleh Yan Luo. Ketika itu selesai, dia melemparkannya ke arahku. Ye Chen mengutuk dan menyeringai. Lebih dari 100 mangkuk sudah cukup, Zhao Yun menyeringai. Ceritakan tentang siapa yang kamu mainkan. Ye Chen bertanya sambil tersenyum. Tidak ada yang kacau, kaki depan tiba, dan kaki belakang dilemparkan. Zhao Yun menggaruk tangannya. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki gantungan seperti itu di tangan bos dunia bawah. Siapa nama kita? Ye Chen mengangkat alisnya, dari mana asalmu? Tidak di alam semesta yang sama denganmu. Zhao Yun mengangkat bahu, setidaknya kupikir sekarang. Alam semesta yang berbeda. Ye Chen bingung. Ketika sampai pada ini, aku akan memberimu tendangan. Zhao Yun mengeluarkan bola dan batu bata dan meletakkannya di depan Ye Chen. Ye Chen tidak tahu mengapa, dan menatap Zhao Yun dengan ragu. Sebagai contoh, alam semesta Anda adalah bola ini, alam semesta kita adalah batu bata ini. Kata Zhao Yun, melayangkan bola ke atas. Bola itu ada di atas, bata ada di bawah. Alam semesta rumah Anda dan alam semesta rumah saya tidak sama. Wajah kosmik, seperti domain dan domain, jangan saling berhadapan. Benar, Zhao Yun tertawa, itu mudah dimengerti. Aneh bahwa kamu bisa mati melintasi alam semesta, newbie. Ye Chen menyeringai saat ini. Ini bukan untuk menyalahkan saya, untuk menyalahkan alam semesta Anda. Zhao Yun merentangkan tangannya. Kekuatan Anda tidak seimbang, menyebabkan alam semesta Anda membengkak, dan itu hanya bergesekan dengan alam semesta kita. Saya akan mati untuk Anda jika Anda acuh tak acuh. Datang, tunggu sebentar, aku akan menamparnya. Ye Chen menyentuh dagunya, matanya berputar, mulutnya masih bergumam. Melihat penampilan Zhao Yun, itu bukan lelucon, apakah dia menggertaknya, dan dia bisa dilihat sekilas. Namun, masalah itu terlalu aneh, ia mengatakan bahwa itu tidak pernah terdengar untuk mengatakan bahwa itu adalah area yang tidak dapat dia jangkau. Setelah berpikir lama, Ye Chen dengan ragu menatap Zhao Yun lagi, apakah kamu yakin kamu bukan milik alam semesta kita? Tidak ada waktu untuk mengolok-olokmu, Zhao Yun memutar lehernya, kamu dan aku adalah jiwa asli. Yang terbaik untuk membuktikan bahwa alam semesta dan alam semesta dibedakan oleh jiwa asli. Itu yang paling jelas. Mendengar ini, Ye Chen tidak bisa membantu mempelajari jiwa Zhao Yun. Jiwa asli Zhao Yun memang secara fundamental berbeda dari jiwa aslinya, tidak hanya mereka tidak cocok, mereka juga saling eksklusif. Dia mulai percaya bahwa apa yang dikatakan Zhao Yun memang tidak ada di alam semesta ini, tetapi mati dari alam semesta lain. Tidak heran bahwa keberadaan tertinggi dari dunia bawah, yang menembak dirinya sendiri dan memasukkannya ke neraka, kebanyakan melihat petunjuk itu. Ye Chen bergumam di dalam hatinya, tetapi tidak bisa menahan diri untuk berbisik dan melintasi alam semesta, yang telah secara serius melanggar hukum dan ketertiban. Kalian, itu tidak mudah, Zhao Yun berkata lagi, katakan saja pria besar di dunia bawah, di alam semesta kita, hanya dewa legendaris yang bisa berdiri berdampingan dengannya. Itu saja, Ye Chen meluruskan kerahnya, dan Beyer dengan bangga mengatakan bahwa pria besar di dunia bawah benar-benar memberi mereka wajah yang panjang. Alam semesta di rumah Anda memiliki kekuatan yang tidak seimbang dan terus berkembang. Ini adalah awal dari sebuah bencana. Zhao Yun berarti sesuatu. Kekacauan. Ye Chen mengerutkan kening, matanya sedikit menyipit. Meskipun Zhao Yun mengatakan itu misterius, dia agak yakin. Alam semesta mereka tampaknya tidak teratur. Alam semesta mengembang. Begitu mencapai titik kritis, ia akan meledak. Ini seperti tubuh manusia yang meledak, dan semua makhluk di alam semesta juga akan dihancurkan bersama dan jatuh ke era yang gelap. Tetapi mengapa kekuatan itu tidak seimbang dan apa yang mendorongnya, dia tidak bisa mengetahuinya, dan dengan pengetahuannya, sulit untuk dimengerti. Kapan aku bisa pulang? Dan ada banyak musuh yang belum terbunuh. Ketika Ye Chen mengerang, Zhao Yun menghela nafas, menyilangkan kakinya, menopang dagunya dengan kedua tangan, dan menarik biji-biji kepalanya. Samar-samar, mata Zhao Yun memiliki warna nostalgia, plot kerinduan, perasaan yang sebenarnya terungkap, tidak bisa dimainkan. Ye Chen diam, dan jelas bahwa Zhao Yun juga orang dengan cerita. Meskipun dia adalah jiwa, dia membawa perubahan-perubahan yang tebal. Ini sangat mirip dengannya, dia tidak terlalu tua, tetapi dia telah banyak mengalami. Kapan aku bisa pulang? Ada banyak menantu perempuan. Ye Chen juga mengistirahatkan dagunya, mengubur kepalanya, dan mendesah, juga merindukan rumah, dan mencintai keluarganya. Di lantai 18 neraka, ada saat ketenangan, hanya Li Gui yang berduka, dan guntur yang tak terbatas bergema. Tidak ada siang atau malam di sini, dan gelap dari awal sampai akhir. Api dari tanah selalu merupakan satu-satunya cahaya. Keduanya duduk berdampingan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka berdua adalah anak-anak, dan mereka berdua merindukan rumah dan tidak ingin tinggal di tempat hantu ini. Su terlalu membosankan,
Salah satu dari mereka mengambil tongkat di tangan, yang satu menggambar sebuah lingkaran di tanah dan yang lainnya melintasi tanah. Mari kita sesumbar. Zhao Yun menusuk Ye Chen. Apakah ada sapi? Ye Chen melihat ke atas dan melihat sekeliling. Sekarang, aku di sini dulu. Zhao Yun melipat lengan bajunya. Saudaraku, aku bertarung di level yang sama, aku tidak pernah kalah. Kebetulan sekali, aku juga. Ye Chen menarik telinganya. Aku memberikan peti mati ketika musuhku hidup selamanya. Kebetulan sekali, aku juga. Ye Chen terbang dari kuping. Di mana aku pergi? Lebih besar dan lebih besar setiap saat. Kebetulan sekali, aku juga. Ye Chen menggelengkan kepalanya. Hei, Zhao Yun berhenti. Ayo, kamu datang dulu. Aku sudah mengikat mantan pacarku, mengunjungi tuanku, mengantar menantu perempuanku ke tempat pembakaran. Pekerja magang itu telah memakan cambuk harimau, memberi obat pada saudara-saudara musim semi, menggulung selimut dengan lelaki itu, membantu adik perempuan itu. Seluruh set Ye Chen, mendengarkan bibir Zhao Yun. Apakah ini lebih baik daripada menyombongkan diri? Ini tak tahu malu dari siapapun. Tidak heran membiarkan Anda pergi ke jalan binatang, ibu mertua Anda harus pergi ke jalan binatang, lingkaran orang tidak bisa lagi mentolerir Dewa Agung Anda. Dibandingkan dengan Anda menyombongkan diri, Lao Su ditendang oleh seekor keledai di kepalanya, dan itu milik Anda, itu akan meledak sampai mati, tetapi itu tidak akan membuat Anda meledak. Ye Chen mengerutkan rambutnya, dan wajahnya penuh gravitasi. Pada kekuatan ini, Anda jauh lebih buruk daripada ideal. Zhao Yun hanya berhenti berbicara, hanya memberi Ye Chen jempol, tak tahu malu, Longge, saya ingin menyembah angin. Gratis? Ini semua gratis. Kedua pria besar itu bebas dari rasa sakit, dan mereka dapat melakukan segalanya, seperti menyombongkan diri. 18 lantai neraka ini sekali lagi jatuh ke dalam kedamaian. Kedua barang itu membenamkan kepala mereka lagi, lingkaran dan salib. Saya tidak tahu kapan saya melihat Zhao Yun mendorong Ye Chen lagi, lalu berbalik dan melompat. Cepat, ada sesuatu yang baik. Chapter 1695. Hal yang baik. Ye Chen mendongak dan melihat mata Zhao Yun menatap cerah, kemudian dia berbalik dan melompat, suatu hal yang baik. Hei, sendiri. Zhao Yun tersenyum, tidak lupa menggosok tangannya. Dia sangat senang makan besar. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat hantu berjalan keluar dari tanah. Jumlahnya sangat besar, ada yang bermata, ada 3 murid, ada yang hitam, dan ada pula yang bersisik. Mereka datang dalam berbagai bentuk, wajah kurus, menjilati lidah merah, murid tertutup dengan mata merah, dan pikiran jahat hidup berdampingan. Apa itu? Ye Chen menundukkan kepalanya dan menatap Zhao Yun. Menurut dugaanku, itu haruslah seseorang yang dibawa ke 18 lantai neraka dan berubah menjadi roh jahat setelah kematian, jawab Zhao Yun. Apakah ini yang kamu katakan? Ye Chen mengangkat alis. Itu pasti hal yang baik, Zhao Yun menyeringai. Jangan memandang mereka sebagai roh jahat, tetapi mereka semua memiliki kekuatan jiwa dan dicerna. Bagi kami, tonik absolut. Kamu sepertinya mengerti. Ye Chen melirik Zhao Yun. Aku sudah banyak menelan, roh jahat seperti ini sering keluar dari kekacauan, dan aku menemukan polanya. Tidak heran kekuatan jiwamu begitu murni. Ye Chen mencibir pada Zhao Yun, makan besar setiap hari. Itu adalah gambar yang menyedihkan bahwa Anda belum pernah melihat saya dilecehkan. Zhao Yun terbatuk. Juga, roh-roh jahat itu sangat ganas. Ada sedikit sekali, para pencuri itu mengerikan. Aku bisa melihatnya. Ye Chen Hua menghasilkan pedang pembunuh, karena roh-roh jahat dari kuartet telah bergegas, matanya serakah. Carilah goblin yang lemah. Ketika kamu bertemu yang kuat, buka. Men Ershing. Ye Chen melangkah keluar satu langkah, pedang sangat luar biasa, dan kepala roh jahat ditebang seketika. Segera, roh jahat menghilang, hanya sekelompok cahaya jiwa terbang keluar dan ditangkap oleh Ye Chen, sebesar tangan bayi. Hal yang baik, Ye Chen tersenyum dan memasukkan cahaya jiwa ke dalam tubuhnya, yang menjadi nutrisi jiwanya. Roh jahat melompat, jari-jarinya aneh panjang, giginya bersinar, matanya merah, merah tua, dan jelek. Kaki Ye Chen terlalu imajiner, dan dia berjalan di belakang punggungnya. Tanpa sepatah kata pun, dia mengangkat pedangnya dan menebas. Roh jahat terbelah di tempat. Itu adalah kelompok kekuatan jiwa lain, sebesar buah ceri, dan ditelan oleh Ye Chen dengan mulut terbuka. Saya merasakan manisnya, dan kali ini saya membuka ombak, dan saya membawa pedang, seperti pita emas, timur dan barat. Di mana-mana, roh jahat terpotong dan terputus begitu saja. Di mana-mana, ada masa cahaya jiwa yang diambil olehnya, dengan warna dan ukuran yang berbeda, dan semua digabungkan ke dalam tubuh jiwa. Di sisi lain, Zhao Yun tidak menganggur, dan dia memilih tangan yang lemah untuk membunuh banyak roh jahat, dan menelan banyak kekuatan jiwa. Itu juga karena kepolosan kedua jiwanya, jika mereka adalah orang biasa, roh jahat akan cukup bagi mereka untuk minum kendi. Namun, itu juga karena kekuatan jiwa mereka yang murni sehingga mereka memprovokasi roh-roh jahat yang kuat.
Tidak butuh waktu lama sebelum kedua barang itu dibatalkan. Ye Chen terus merangkak, Zhao Yun terus merangkak, itu sangat memalukan, dan dia berebut di seluruh neraka. Menjaga mereka, roh jahat berkepala 3, berkepala 6, masing-masing kepala, dengan hanya satu mata, besar. Seluruh tubuhnya gelap, ditutupi oleh sisik, dan tampak garang, pikiran jahatnya adalah yang terkuat, dan raungannya datang dengan sihir. Dengan kekuatan jiwa Ye Chen dan Zhao Yun, mereka hampir di luar kendali. Penindasan mutlak kekuatan jiwa adalah modal yang kuat. Seberapa kuat produk ini sebelumnya? Ye Chen membeku dan melirik ke belakang, berlari lebih cepat. Banyak roh jahat tertelan sekilas. Zhao Yun juga mencuri kaki dan kakinya, setiap kali saya mengalami ini, saya belum pernah dikalahkan olehnya. Ketika kata-kata Zhao Yun jatuh tepat, dia mendengar roh jahat berkepala 3, 6 bersenjata, dan gelombang suara membentuk halo yang menyebar tanpa batas. Roh-roh jahat kecil itu dihancurkan satu per satu. Keduanya juga terpengaruh, jiwa mereka berdengung, dan langkah mereka terhenti. 3 kepala dan 6 lengan iblis bergegas, 3 baskom darah membuka mulut mereka, dan guntur serta kilat disemprotkan. Tubuhnya berat, setinggi 3 kaki, telanjang dengan sol besar, dan satu langkah bisa membuat tanah bergolak. Meskipun itu hantu, itu diperkuat dengan tulang besi, dan kadang-kadang ada sinar petir, merobek permukaan tubuh, hanya menyilaukan. Yang paling menakutkan adalah 3 matanya yang besar, matanya disorot, tulangnya berubah, darahnya sudah habis, dan ia menakutkan. Ayo lakukan. Ye Chen menggosok lengannya yang berasap, jiwa begitu kuat, ini orang besar. Untuk melakukannya, kamu harus melakukannya. Zhao Yun juga marah, memutar lehernya dengan keras, dan alis muncul di alisnya. 2 perkelahian 1, siapapun yang takut pada mereka. Ye Chen memberikan teriakan besar, 3 atau 5 langkah besar, pedang Feng Shen, dan itu dekat dengan roh-roh jahat. Tentu saja, pedangnya dicengkeram oleh tangan roh jahat yang tidak bias. Tidak peduli bagaimana Ye Chen mengerahkan kekuatannya, dia tidak bisa menembus. Roh jahat berteriak dan membanting dengan satu tangan, jiwanya seperti sungai bersiul, dan itu seperti gunung, dan Ye Chen hampir runtuh. Ubah aku. Zhao Yun minum, melangkah ke langit, membunuh pedangnya, dan membanting pedangnya, memotong sungai peri. Namun, batang baja roh jahat, pedang Zhao Yun kuat, tetapi hanya goresan beberapa percikan api di atasnya. Detik berikutnya, Zhao Yun juga terbang, roh jahat itu mencakar dengan kuat, Ye Chen Hun pingsan, dan dia tidak jauh lebih baik. Memaksa aku untuk memperbesar. Ye Chen mengutuk diam-diam, alisnya berkedip-kedip dengan cahaya keemasan, 9 dewa itu bersatu, dan satu dewa manusia benar-benar tak tertandingi. Roh jahat bergerak, dan tubuhnya mandek, mengguncangnya di tempat. Kekuatan magis yang baik. Zhao Yun tertawa dan telah membunuh iblis di depannya. Roh jahat itu jengkel, mendesis dan meraung, dan kekuatan suara sonik muncul kembali. Zhao Yun terbalik di tempat dan terbang ratusan kaki. Pada saat yang sama, Ye Chen tiba, membunuh pedang dan menjerit dan bergerak, dan keterampilan unik Wan Wan dan Feng Shenjue terintegrasi secara instan. Pedang ini sangat kuat dan kuat. Kepala kedua roh jahat ditembus olehnya dengan pedang. Ketika dia selesai, dia terbang keluar, terguncang oleh roh sonik roh jahat itu, kepalanya berdengung, dan dia ingin meledak. Kekuatan jiwa terlalu kuat. Zhao Yun mengguncang tubuhnya, muntah darah, bukan karena mereka tidak cukup kuat, tetapi garpu setan iblis hantu. Aku suka orang-orang dengan kekuatan jiwa yang kuat. Ye Chen mengambil waktu sejenak untuk menstabilkan sosoknya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kegembiraan di matanya bahkan lebih baik. Lagi pula, keduanya tersenyum satu sama lain, lalu berbalik dan berlari. 3 kepala dan 6 lengan terbunuh, 2 kepala hancur, semuanya berdarah, dan satu mata besar penuh dengan tirani. Mari kita lihat Ye Chen dan Zhao Yun, mereka berlari sangat cepat, setiap roh jahat ditebang, dan sekelompok jiwa ditelan oleh keduanya. Tujuan mereka sangat jelas, mereka harus menggunakan kekuatan jiwa roh jahat untuk mengisi kembali konsumsi, makan dan minum, dan kemudian kembali bekerja dengan Anda. Roh-roh jahat yang lemah diunggulkan, satu demi satu. Arwah kedua pria itu pulih, dan mereka membunuh mereka lagi. Kali ini, mereka berdua berganti pria, dan pedang pembunuh di tangan mereka digantikan dengan palu besar, yang dirancang khusus untuk memukul orang. Neraka ini hidup, dan aumannya seperti guntur. Kedua binatang itu cukup alami, yang satu memegang palu, yang satu putus asa, yang satu tak tahu malu, yang satu berteriak, yang lain galak. Saya harus mengatakan bahwa mereka benar-benar menghargai roh jahat, mereka memukul kepala orang tanpa memukul apapun. Roh-roh jahat itu kuat, bukan vegetarian. Kekuatan jiwa menekan keduanya, dan guntur dan kilat ada di mulut mereka. Keenam tangan itu seperti pufans. Itu terpukul keras, dan Ye Chen dan Zhao Yun juga membayar harga. Kedua barang memiliki ketekunan, mereka terbang kering lagi, dan mereka kembali lagi dan lagi, karena kekuatan roh jahat, mereka putus asa. Saya tidak tahu kapan akan menderu dan sekarat, kabut darah akan mengambang.
Ye Chen dan Zhao Yun keduanya membungkuk, terengah-engah, wajah mereka pucat, darah terus-menerus mengalir dari mulut mereka, jiwa mereka hampir hancur, dan cahaya jiwa mereka dimusnahkan secara ekstrim. Untungnya, roh jahat berkepala 3, 6 tangan diledakkan, tubuhnya berubah menjadi abu terbang, tetapi kekuatan jiwanya terkondensasi menjadi massa. Keduanya duduk di tanah dengan satu bokong di depan mereka, dan ada massa kekuatan jiwa melayang di depan mereka, yang sebesar semangka, luar biasa murni, jauh lebih murni daripada rata-rata, dan keduanya tak tertandingi. Sekarang, 1 orang setengah. Ye Chen melambaikan sekelompok kekuatan jiwa dan memotongnya setengah. Perampasan itu masih harus dibagi. Bukankah setengahmu lagi? Zhao Yun melirik. Jangan membuat masalah, distribusi yang adil, Ye Chen mengutuk. Itu agak merugi bagi saya. Zhao Yun menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya, secara sadar memasukkan jiwa ke dalam tubuhnya, merasa lebih baik. Makan rambut rontok, Ye Chen cemberut bibirnya, dan menarik kekuatan jiwa ke dalam tubuh. Kekuatan jiwa dari hantu berkepala 3, berkepala 6 itu memang tak tertandingi, hanya setengahnya yang akan menggandakan jiwanya. Sangat disayangkan bahwa roh-roh jahat telah menghilang, jika tidak, mereka harus diluruskan. Setelah jiwa ditransformasikan menjadi dewa primordial, setelah reinkarnasi, maka iblis itu jahat, dan ia memiliki dewa primordial, sebuah eksistensi anti-Tian. Berbicara tentang reinkarnasi, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi telurnya sakit. Dia terperangkap dalam 18 lapisan neraka ini, dan Tuhan tahu kapan dia bisa keluar. Jika dunia bawah tidak membiarkannya bereinkarnasi, bahkan jika Yuan Shen kental, menghibur dengan sekelompok roh jahat sepanjang hari. Ye Chen semakin malu, dan pria kejam yang membantai 2 kaisar pada pertama kali datang ke dunia omong kosong ini, dan dia berbaring di sisi yang sama. Kekuatan bertarung Anda jelas tak terkalahkan di peringkat yang sama dengan Anda. Zhao Yun memegangnya kembali dan berbaring, memegang tusuk gigi dan menatap Nothingness. Kamu sama, di sini kamu, tidak ada lawan di level yang sama. Ye Chen tersenyum dan berbaring, dengan tulus, tanpa pujian sedikit pun, dari hati. Singkatnya, keduanya tertawa, tidak perlu pergi ke pertempuran yang sebenarnya, hanya mengetahui dengan perasaan, ini adalah pemahaman diam-diam antara para tuan. Tidak masalah Ye Chen atau Zhao Yun, mereka adalah iblis tak terkalahkan dari urutan yang sama di alam semesta masing-masing. 18 lapisan neraka tidak damai, nyala api bumi menyemprot, kilat menyala di langit, magma vertikal, dan angin mengamuk. Keduanya tertidur, meskipun di lantai 18 neraka, mereka tersenyum di sudut mulut mereka, seolah-olah memimpikannya kota kelahiran mereka. Angin gelap bertiup, dan bayangan hitam terwujud di lantai 18 neraka. Bersamanya, ada bayangan emas, dan dia tidak bisa melihat arti sebenarnya, semuanya samar-samar. Itu dapat mengganggu 6 reinkarnasi, Kaisar Gurun, Ru Shengyi, itu tidak sederhana. Bayangan-bayangan hitam itu tumpul dan sunyi. Merupakan kehormatan besar untuk dihargai oleh Kaisar. Bayangan emas tersenyum, dia telah melampaui Patriark Ekaristi. Dengan reinkarnasinya, jelas bahwa dia tidak bisa bereinkarnasi. Kalau begitu biarkan dia mengikuti jalan yang sama yang dulu aku lalui. Chapter 1696. Di lantai 18 neraka, Ye Chen dan Zhao Yun keduanya bangun. 1 orang dan 1 tongkat lagi. Di tanah, 1 menggambar lingkaran, dan yang lainnya salib. Orang bisa membayangkan betapa membosankannya mereka. Mengapa kamu bukan wanita? Ye Chen menggelengkan kepalanya. Paling tidak, aku bisa menemukan sesuatu untuk dilakukan. Hanya namamu, seharusnya tidak ada sedetik pun di jagatmu. Zhao Yun, juga, mengubur sebutir benih di kepalanya. Dialog yang tidak masuk akal, kedua barang jatuh ke kedamaian lagi. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihat Zhao Yun berbalik dan melompat. Melihat bahwa dia melompat, barang-barang Ye Chen naik, dan melihat ekspresi Zhao Yun, ada sesuatu yang baik di neraka ini. Benar saja, seperti sebelumnya, roh-roh jahat keluar lagi. Tiba-tiba, mereka berdua datang ke roh mereka. Roh-roh jahat hanya banyak kekuatan jiwa, tetapi mereka berdua tonik. Tunggu saja ini. Keduanya menyapa pria itu bersamaan, dan bahkan membuat suara dengkuran keras. Neraka hidup, dan roh-roh jahat diledakkan. Menelan kekuatan jiwa 3 roh jahat dengan 6 kepala, dan kekuatan jiwa 2 orang cukup mengerikan, hantu-hantu kecil dihancurkan berkeping-keping. Meskipun kekuatan jiwa mereka tipis, mereka tidak terlalu murni. Namun, jumlah yang lebih besar juga dapat menyebabkan perubahan kualitatif. Cukup ditelan, dan kekuatan jiwa juga meningkat. Dengan kata lain, kedua orang mesum ini, jika mereka dimeteraikan ke 18 lapisan neraka oleh orang lain, ibunya akan mati 800 kali. Memalingkan muka, apakah Ye Chen atau Zhao Yun, tubuh mereka keduanya mempesona dan kuat. Di antara iblis-iblis hitam, keduanya sama menyilaukannya seperti 2 putaran matahari, menyinari neraka gelap dan gelap. Ayo, ada pria besar. Energi Zheng Chuang dan Ye Lang Ye Chen Tong menyala, dan dia mendengar panggilan Zhao Yun. Singkatnya,
Mata Ye Chen tiba-tiba bersinar. Zhao Yun bisa disebut pria besar, kepala itu seharusnya tidak kecil, dan kekuatan jiwanya pasti tidak sebanding dengan hantu kecil. Tanpa memikirkannya, Ye Chen menyelinap ke sisi Zhao Yun. Di kejauhan, dia melihat raksasa. Kaki lumpuh itu setinggi 7 atau 8 kaki, dengan tengkorak besar, mata besar, mulut besar darah, dan meludahkan api serta guntur. Itu juga gelap dan memiliki anggota badan yang tebal, dan seuntai kalung tergantung di leher, yang terbuat dari kepala kecil. Tubuhnya juga seberat gunung, selangkah demi selangkah, bahkan lebih mengerikan daripada roh jahat berkepala tiga sebelumnya. Ketika Ye Chen tiba, kebetulan omelan Zhao Yun melayang. Itu dihancurkan oleh roh jahat bermata satu besar dengan tamparan, dan itu juga karena Zhao Yun sangat kuat, kalau tidak, dia akan dipukuli menjadi abu-abu. Sama seperti yang besar, Ye Chen menyeringai. Serangan timbal balik, Zhao Yun segera memindahkan Yin Jue. Itu pasti diam-diam. Kaki Ye Chen terlalu imajiner, sosoknya seperti hantu, dan kemudian serangkaian bayangan datang ke ekstrim. Hantu bermata satu itu menjerit, membuka mulutnya dengan api dan guntur. Posisi Ye Chen sangat keras. Sebelumnya, lonjakan kekuatan jiwa dan kecepatan juga telah berubah. Api dan guntur yang telah ditembakkan semua dihindari. Dalam 3 atau 5 saat, dia membunuh roh jahat bermata satu, dan tidak mengatakan apa-apa. Roh jahat bermata satu tertegun, mengulurkan tangan besarnya, dan menangkap Ye Chen. Tentu saja, tangannya yang ganas, sebelum menyentuh Ye Chen, melihat seberkas cahaya, jatuh dari langit, jatuh di atasnya tanpa memihak, dan melarang gerakannya. Itu adalah teknik rahasia pemenjaraan yang dilakukan oleh Zhao Yun bekerja sama dengan Ye Chen. Saat ini, pembunuhan Ye Chen atas pedang telah tiba, dan satu pedang dihancurkan. Mata besar roh jahat bermata satu itu ditikam di tempat, darah hitam berceceran, dan pikiran dan bau jahat digulung. Roh jahat bermata satu itu marah, mendesis dan meraung, dan gelombang suara jiwa itu sombong. Ye Chen terkejut dan menyemprotkan darah di tempat. Naga Taiksu dilarang. Meskipun itu terbang terbalik, Ye Chen tidak menganggur, dengan cepat menyegel-segel, dan memindahkan Taiksu yang melarang teknik rahasia. Kandang tiba-tiba muncul, menjebak roh jahat bermata satu, dan tubuhnya tertinggal lagi. Kali ini Zhao Yun diubah, waktunya sangat akurat, dan dia memukul sampai mati, dan dia membunuh kepala roh jahat bermata satu dengan satu pedang. Kepalanya dipenggal, dan roh jahat bermata satu besar jatuh ke tanah, tubuhnya runtuh, dan hanya jiwa murni yang terbang. Pertempuran akan datang dengan cepat, dan itu akan berlangsung dengan cepat. Roh jahat yang mengerikan terbunuh seperti ini, semuanya rapi. Tentu saja, ini juga karena kerjasama diam-diam antara keduanya. Kerjasama antara tuan dan tuan begitu mengecewakan. Ayo, milikmu. Zhao Yun membagi kekuatan jiwa, mengambil setengahnya, dan mendorong setengah lainnya ke arah Ye Chen. Itu masih orang besar. Ye Chen menelan ludah. Kekuatan jiwa yang murni langsung melebur ke dalam tubuh jiwa, beberapa ketidakmurnian disaring keluar dari tubuh, dan kekuatan jiwa dari keduanya melonjak lagi. Lanjutkan. Keduanya tidak menganggur. Mereka berlari satu sama lain, lelaki besar itu dihancurkan, dan banyak hantu kecil berjalan-jalan. Selanjutnya, itu adalah sapuan sepihak. Meskipun ada banyak roh jahat kecil, tidak ada yang bisa membawa dua pedang. Ini adalah penindasan absolut dari kekuatan jiwa. Mereka tidak punya pikiran, dan mereka tidak bisa bekerja sama. Di mana dua lawan? Neraka itu aneh. Sekitar 1 jam kemudian, hantu-hantu kecil itu menghilang, bukan dengan dihancurkan, tetapi sendirian. Mereka mencari di area terbuka, satu membawa karung. Di dalam, semuanya mengandung banyak kekuatan jiwa, ukuran berbeda, kemurnian tinggi dan rendah, dan sejumlah besar. Sepertinya itu bukan neraka, ini lebih seperti pengalaman, kata Ye Chen sambil menelan jiwanya. Dibandingkan dengan kita berdua, itu adalah pengalaman pelatihan, tetapi jika orang biasa datang, mereka akan digigit oleh roh jahat sepanjang hari, jangan meremehkan neraka. Zhao Yun menelan jiwa, dan tidur siang. Kamu mengatakan itu, tidak ada yang salah dengan itu. Ye Chen tersenyum, tetapi berterima kasih pada Sub Meng Po, sehingga jiwanya melonjak, agar tidak datang ke neraka ini dan menderita gigitan. Banyak jiwa tertelan, dan keduanya menutup mata dengan lutut bersilang. Tidak semua roh jahat semurni roh jahat bermata satu, dan kebanyakan dari mereka dicampur dengan pikiran jahat dan pikiran jahat. Jika Anda terlalu banyak menelan, pikiran jahat akan berkumpul, yang akan mengganggu pikiran Anda. Anda perlu memperbaiki tubuh Anda, selama Anda memiliki kekuatan jiwa yang murni. Keduanya menghabiskan begitu banyak hari setelah itu. Munculnya roh-roh jahat tampaknya memiliki siklus, sesekali, mereka akan kehabisan kekacauan dan menggigit mereka sampai mati. Apakah dua pelacur itu lelucon? Setiap kali roh jahat muncul, mereka makan sepuasnya, dan roh mereka melambung tinggi. Khususnya untuk orang-orang besar, yang satu lebih ganas dari yang lain, tetapi yang satu lebih buruk dari yang lain, dan kekuatan jiwa dipelihara oleh keduanya.
Keduanya berkumpul lagi, seperti tipu muslihat, menekan dengan satu gigitan, rasanya luar biasa. Kekuatan jiwa mereka lebih kuat daripada ketika mereka pertama kali tiba. Tidak meledak, dengan kekuatannya saat ini, menamparkan roh jahat bermata satu dengan satu telapak tangan, seperti permainan, tidak ada tekanan. Itu adalah medan terbuka lain yang mengamuk oleh Yin Feng'er. Keduanya duduk sendiri, menelan banyak kekuatan jiwa, dan masing-masing sedang disempurnakan. Untaian gas hitam disaring keluar dari tubuh, dan tubuh jiwa menjadi jernih, berkilau, dan sangat cerah. Dengan semburan gas berlumpur, keduanya membuka mata mereka tanpa perbedaan, mata mereka bersih dan dalam. Apakah kamu merasa bahwa ada kesempatan yang tidak dapat dijelaskan di 18 lantai neraka? Kata Ye Chen menyentuh dagunya. Rasanya seperti itu. Zhao Yun juga menyentuh dagunya. Keduanya jatuh ke dalam perenungan yang mendalam, kadang-kadang menginjak-injak kaki mereka, dan kadang-kadang menatap langit, menunjukkan makna yang dalam. Gelombang kekuatan jiwa telah membuat saya sadar akan misteri halus dari neraka. 18 lapisan neraka tidak begitu sederhana di permukaan. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, kedua talenta itu saling memandang dan memandang satu sama lain, dan kemudian mereka jatuh diam-diam dan menatap kaki mereka. Pasti ada barisan Dava di 18 lapisan neraka ini. Mata Zhao Yun menyipit sejenak, sepertinya mematahkan isyarat. Dengan kata lain, itu adalah arai besar yang mempertahankan neraka di lantai 18 dari Hades. Mata Ye Chen berbinar dengan cahaya ilahi. Jadi, ada jiwa yang kuat untuk menjaga tim besar tetap berjalan. Chapter 1697. Ketika mereka membicarakan hal ini, mereka saling tersenyum lagi, menunjukkan dua baris gigi dengan senyum, putih, cerah dan berkilau. Sambil tersenyum, mereka menepuk pantat mereka dan bangkit, berjalan bolak-balik di neraka seolah mencari sesuatu. Apa yang kamu cari? Saya mencari tempat di lingkaran neraka. Selama Anda menemukan kaki, Anda dapat menemukan hukum, dan ketika Anda menemukan hukum, Anda juga menemukan jiwa untuk mempertahankan hukum. Bayangkan betapa besarnya kekuatan jiwa yang dibutuhkan untuk sebuah arai besar yang dapat mendukung 18 lantai neraka. Jika jiwa itu ditelan, maka itu adalah ciptaan yang jahat. Dibandingkan dengan kekuatan jiwa itu, kekuatan roh-roh jahat adalah ampas. Lapisan neraka ke-18 panjang dan lebarnya 90.000 mil. Ini bukan ruang besar di ruang umum. Bisakah itu dihukum? Zhao Yun mengerang. Itu tidak di atas, itu pasti di bawah tanah, Ye Chen berkata, dan dia menutup segelnya dan mulai mengerjakan pekerjaan tanah, dan ingin melihatnya. Tentu saja, dia tidak tenggelam ke tanah dan tetap diam. Zhao Yun juga mencoba, tetapi hasilnya sama, tetapi dia tidak bisa pergi. Tidak heran, tanahnya terlalu keras, bahkan lebih keras dari besi hitam itu, dan cara mereka yang sedikit jauh dari kemampuan menembus. Nah, kedua telur itu sakit, ada keinginan untuk memarahi sang ibu. Mengetahui bahwa ada formasi hukum di bawah tanah, dan mengetahui bahwa ada kekuatan yang kuat di bawahnya, tetapi Anda tidak bisa turun, Anda mengatakan bahwa Anda marah. Neraka tidak damai, langit bergemuruh dan bergemuruh, nyala api menyembur dari tanah, magma vertikal dan horizontal, tetapi dingin dan dingin. Ye Chen dan Zhao Yun menggelengkan kepala dan memulai bisnis lama mereka lagi. Mereka mengambil sebatang kayu dan menggambar di tanah. Bagaimana saya bisa turun? Zhao Yun memegang dagunya, Anda tidak bisa membawa lubang besi yang mencungkil sendirian. Ayo, pinjam api. Ye Chen tidak tahu di mana menemukan pipa itu, mengambil sepotong kayu, dan menggosoknya pada Zhao Yun. Hei, ini dia, pencuri yang merasa sangat tersentak, dan cincin asap yang dalam meludahkan, seperti sianer. Api, gumam Zhao Yun, melihat sekeliling, lebih tepatnya, melihat api yang bertiup dari tanah. Kamu bilang, dari mana nyala api itu berasal? Omong kosong, penyemprotan secara alami dari tanah, bawah tanah. Singkatnya, keduanya tertawa lagi, menepuk-nepuk pantat mereka dan bangkit lagi, dan berkumpul di tempat di mana ada semprotan api. Di lantai 18 neraka, api memuntahkan kemana-mana, yang merupakan semprotan paling ganas di sini, dan dapat menyemprotkan ribuan kaki tingginya. Bau kekuatan jiwa. Zhao Yun melangkah maju, mengendus api yang meletus dari tanah, dengan sedikit kekuatan jiwa. Turun, kamu akan tahu secara sekilas. Ye Chen melompat ke dalam lubang bernafas api dan menghilang seketika. Zhao Yun juga mengangkat kakinya dan melangkah, berdampingan dengan Zhao Yun, kakinya ke atas dan kepalanya ke bawah, semua lurus ke tanah. Nyala api masih menyala, dan itu bukan nyala api normal. Jika itu adalah jiwa biasa, itu akan dibakar menjadi abu di tempat. Hanya dua pelaku kejahatan ini yang berani menyelinap ke dalam nyala api. Neraka itu gelap, dan dasar neraka itu bahkan lebih gelap. Anda tidak bisa melihat 5 jari Anda, dan Anda tidak tahu siapa yang memukul dengan tamparan. Keduanya tidak tahu berapa lama mereka telah menyelam, dan ada hampir 10.000 kaki di dalamnya. Mereka tidak pada akhirnya, seperti lubang tanpa dasar. Namun, apa yang membuat kedua mata cerah dan cerah adalah semakin jauh ke bawah,
semakin kuat kekuatan jiwa, mengendus semangat Bar. Jelas, kamu berada di jalur yang benar. Ye Chen menyeringai. Ada cahaya. Zhao Yun menyeringai, mempercepat tiba-tiba. Ye Chen juga sama, hampir ekstrim, terlihat seperti lubang di depannya, dan ada cahaya-cahaya, dan ada lebih banyak cahaya ajaib di dalamnya. Ketika saya melewati pembukaan, saya melihat dunia bawah tanah. Ya, itu adalah dunia bawah tanah, sama seperti dunia bawah tanah Sekte Zhengyang. Siapa yang menyangka bahwa dunia bawah yang suram tidak bisa melihat cahaya sedikitpun, dan ada tempat yang begitu terang, sangat melamun. Di sini jiwa sama kuatnya dengan lautan, gelombang yang menggulung. Di atas Soul Force Ocean, awan-awan mengepul dan awan-awan bersinar, warnanya tipis, dan ada banyak visi indah yang berubah menjadi gambar-gambar indah. Soul Force Ocean Center adalah formasi hukum besar dengan radius 100.000 kaki dan masih berputar lambat saat ini. Keduanya benar, 18 tingkat neraka memang didukung oleh lingkaran sihir, dan dikelola oleh kekuatan jiwa yang agung. Lautan kekuatan jiwa, dengan dua orang memegang kekuatan mereka, mata mereka diluruskan, mereka berdua menelan dan menjilat bibir mereka. Lautan kekuatan jiwa terlalu besar, dan Alu ada di sana, seperti dua semut, dan gelombang bisa datang dan menenggelamkan mereka. Apa yang kamu tunggu? Ye Chen menusuk ke dalamnya. Hanya mulut ini. Zhao Yun juga membuat percikan. Kedua barang itu masing-masing menemukan tempat yang baik, lalu duduk dengan lutut bersilang, pori-pori mereka melebar, dan mereka menelan metode rahasia bersama. Lautan kekuatan jiwa gelisah, ombaknya bergolak, berpusat pada mereka berdua, dan secara bertahap membentuk pusaran, berputar dengan cepat. Keduanya benar-benar binatang buas, ikan paus menelan dan mengisap, dan tubuh mereka seperti lubang tanpa dasar. Dibandingkan dengan kekuatan jiwa dari roh-roh jahat itu, kekuatan jiwa adalah yang paling murni di sini, tidak perlu disempurnakan dan dapat langsung ditelan. Kekuatan jiwa keduanya menerobos jalan, tubuh jiwa berangsur-angsur terkonsolidasi, di samudera kekuatan jiwa, waktu dan waktu kembali bertransformasi. Dengan cara yang halus, jiwa mereka mendekati Yuan Shen tanpa batas. Ini adalah gambar yang menakutkan, kedua putaran itu sangat besar. Ye Chen menelan sihir langit sangat agresif dan melahap, dan jiwanya yang kuat ditarik ke dalam tubuh. Zhao Yun juga bukan vegetarian. Dia juga memiliki metode rahasia untuk menelan, dan sihir Ye Chen menelan langit memiliki efek yang sama. Di belakang mereka berdua, masing-masing memiliki visi mereka sendiri, yang merupakan pendahulu dari kemajuan. Jiwa dan tubuh bergetar dan berdengung. Saya tidak tahu kapan mereka mendengar dua klik. Jiwa Ye Chen hancur, jiwa Zhao Yun juga retak, dan dia berubah menjadi jiwa baru. Terus terang, itu adalah Yuan Shen. Tubuh jiwa maju ke Yuan Shen, dan ada ribuan kilatan kejutan. Dua pelangi dewa gagah, yang ditutupi oleh roh-roh surgawi dari keduanya, dimasukkan langsung ke dalam perjamuan malam, dari tingkat neraka ke-18, tingkat pertama bergegas melalui dunia neraka dan dua lampu sangat menyilaukan. Neraka di lantai 18 Hades berdengung dan bergetar hebat. Orang-orang jahat yang menjaga neraka bahkan tidak bisa berdiri diam, dan pot besar pedang, gunung dan lautan semuanya berantakan. Kemudian, di lapisan neraka, retakan menyebar kemana-mana, dan banyak roh jahat terkunci di neraka berlari keluar melalui celah-celah kecil dan tampak ganas. Neraka bergolak dan menyebar ke seluruh wilayah yang luas. Banyak gunung di dunia bawah yang runtuh satu demi satu, dan lebih banyak roh jahat keluar untuk membuat masalah. Siapa yang mengganggu neraka, amarah meledak menjadi suara gemuruh. Itu adalah Raja Yan Luoping yang bertanggung jawab atas neraka. Tubuhnya yang menjulang tinggi terwujud, dia berdiri tegak, dan ekspresinya sangat kuat dan agung. Matanya yang besar, cerah dan menyilaukan, dia melihat melalui 18 lapisan neraka sekilas, bagaimana dengan dua pelacur yang melahap jiwa. Aku melihat gambar itu, Equality King tidak menarik napas, sosoknya tertegun, dan dia hampir tidak muntah darah. Newbie, kalian berdua sangat baik, api yang meletus dari tanah adalah api karma, dan setiap jiwa yang mendekatinya akan terbakar. Kedua barang itu bagus, tetapi tidak hanya mendekat, tetapi juga ibunya berdiri di atas api, menyelinap ke tanah, dan tidak membakar kalian berdua. Aura kesetaraan tidak mengenai satu tempat, dan segera menemukan andil besar. Ye Chen dan Zhao Yun, yang masih berada di tingkat neraka ke-18, menelan jiwa mereka, dikeluarkan di tempat dan dibesarkan di udara. Melihat dari kejauhan, keduanya seperti dua belalang, dipukul oleh raja yang setara, dan dengan sedikit kekuatan, mereka langsung menjadi siput. Para jenderal, hakim, kepala banteng, wajah kuda, dan iblis-iblis neraka semuanya mengangkat kepala, memandangi dua barang yang sedang ditahan. Itu mereka yang mengganggu neraka, dan bahkan dunia bawah terpengaruh. Terlalu banyak hantu keluar dan aku tidak tahu harus pergi kemana. Sebenarnya, dia melakukan apa yang dia lakukan di neraka. Itu juga menyebabkan fluktuasi besar sehingga bahkan Yan Luo pun cemas. Apakah itu yang di sebelah kiri, yang telah mengganggu reinkarnasi beberapa hari yang lalu? Aku tidak berharap untuk dimasukkan ke neraka lantai 18. Sudah berakhir,
Tidak heran bahwa Equality King tidak mencubit mereka. Kesalahpahaman, semuanya kesalahpahaman. Ye Chen berteriak, kedua tangannya berkibar, Zheng Xuang menelan ludah, dan dia ditangkap. Sebuah kebetulan, ini kebetulan, bisik Zhao Yun, kedua tangan meraih di udara, pencuri itu berkata dengan lucu. Jika saya tahu bahwa jiwa yang maju dari jiwa akan memiliki gerakan sebesar itu, keduanya secara implisit akan berhenti menelan. Ini hal yang baik untuk memprovokasi Yan Luo, tetapi konsekuensinya tidak memalukan. Untuk Yan Luo sebesar ini, tangan besar ini sedikit lebih sulit, dan orang-orang akan menyelamatkan jeritan dan langsung menjadi abu. Kebetulan, kesalahpahaman. Wang Fang tersenyum dengan marah dan berani membuat masalah di yurisdiksi Lao Su. Kalian berdua sangat gemuk. Dengan mengatakan itu, jari-jari harus mengerahkan kekuatan untuk menghancurkan pelacur menjadi abu untuk menghilangkan kemarahan neraka. Tentu saja, pada saat ini, sebuah kata agung masuk ke telinganya, bahwa dia ke kota hantu. Chapter 1698. Mendengar ini, raja yang sama bergetar dan bergetar. Itulah kata Kaisar Ming, dan ketika ditanya, dia tahu bahwa dengan keagungan Kaisar, Rao adalah 10 istananya Yan Luo, dan dia tidak berani memberontak. Kaisar Ming terkejut, dan dia secara pribadi menurunkan dekret kekaisaran. Beraninya dia tidak patuh, dia segera membebaskan Ye Chen dan Zhao Yun. Kemudian, dengan telapak tangan besar, mereka mendorong keduanya ke satu sisi. Kedua barang itu terbang, melintasi ketiadaan dunia bawah, dan terbang menuju kota terbesar di dunia bawah. Pemandangannya sangat spektakuler. Di bawah, terlepas dari para jenderal, hakim, dan hantu, mereka semua terkejut. Yan Luo Fu Jun tidak membunuh mereka. Melihat ke arah lepas landas, itu pasti di atas kota hantu. Kejahatan yang begitu serius, Yan Luo, Raja Kesetaraan, memaafkannya langsung. Kaisar dunia bawah telah berbicara, bisakah aku berani mengatakan apa-apa kepada ibunya? Mendengarkan kata-kata di bawah ini, Ma Pingli bernyanyi dalam hatinya dengan wajah besar penuh garis-garis hitam. Namun, dia sangat bingung bahwa tidak mudah bagi dua roh jahat yang menekan neraka untuk mengejutkan Kaisar. Menjadi salah satu dari 10 aulai Yan Luo, dengan pikiran Raja Kesetaraan, harus dapat menebak beberapa petunjuk, kedua orang itu memiliki masalah. Di sini, Ye Chen dan Zhao Yun turun, dan Ban Ban memiliki dua karakter penuh, satu di satu sisi, dalam kontak dekat dengan tanah. Raja Kesetaraan tidak khawatir bahwa mereka akan dibunuh oleh dua orang. Bahkan Yuan Shen memadat, tidak peduli seberapa tinggi mereka dilemparkan, mereka tidak akan dibunuh. Wow, dengan teriakan taring menyeringai, Zhao Yun dan Ye Chen bangkit, satu menutupi pinggang tuannya dan yang lainnya menggosok kepalanya. Dia tidak pusing ketika jatuh, tetapi pusing. Mari jujur di kota hantu, dan Mo akan membuat masalah lagi. Selain itu, kata-kata Raja Kesetaraan dengan keras datang. Begitu kata ini keluar, mereka berdua menjadi pusing dan langsung menjadi energi. Jujur, bukankah ini menyalahkan kita? Apakah ini memaafkan saya? Apakah kamu baik-baik saja? Mereka berdua saling memandang, dan kemudian tersenyum tanpa wajah. Senang, benar-benar bahagia, tidak hanya memadatkan Yuan Shen, tetapi juga keluar dari neraka. 3 peristiwa bahagia tampak, dan mereka berdua bahkan tertawa. Berbicara tentang kota hantu, keduanya saling memandang. Tidak jauh dari sana, ada kota besar, megah dan dingin, di kedua sisi kota, ada banyak tentara hantu. Selain itu, gerbang kota sedikit menakutkan, tetapi mulut hantu besar seperti memasuki perut hantu. Masuk, Ye Chen melangkah di pinggang tuannya. Kalian, ini sangat menarik. Zhao Yun berjalan dengan kepala terlatih-tatih, dan dipukul dengan ringan. Keduanya bercanda di sepanjang jalan. Sebelum memasuki kota, para prajurit hantu di gerbang kota menunjukkan tatapan aneh kepada mereka. Sebelum gerakan besar, mereka bisa melihat dengan jelas. Setelah mengganggu neraka dan mencuri kekuatan jiwa, Yan Luo tidak bersalah. Benar-benar, ya, itu aneh. Selain itu, dua barang ini jatuh dari tempat yang tinggi, dan mereka masih hidup, jika ya, mereka akan mati lebih awal. Ye Chen dan Zhao Yun mengabaikan tentara hantu dan melangkah ke kota hantu. Di mata, ada 2 baris loteng, ditaburi dengan lempengan bluestone, sangat tidak rata, poti, dan lumut. Ada jalan, kerumunan orang, kios di kedua sisi, berteriak dan berjualan, seperti kota kuno yang ramai. Tidak seperti kota tua di luar, seluruh kota tua itu gelap, seperti senja, ada lentera merah besar yang tergantung di depan banyak loteng, yang redup dan tidak terlalu terang. Keduanya memandang seolah-olah mereka tidak tahu ada kota di dunia bawah. Mengangkat kakinya secara tidak sadar, keduanya berjalan sepanjang jalan, mengawasi sepanjang jalan. Ada orang-orang di jalanan, termasuk kuda, dan jenderal, dan banyak orang dengan kostum kuno. Melihat kios-kios di kedua sisi, barang-barang yang dijual juga aneh, beberapa orang memiliki tengkorak, manik-manik rosario, dan rumput hitam, bagaimanapun, mereka adalah segalanya. Mereka berjalan keliling, pejalan kaki di jalan,
dan pemilik kios, semuanya secara tidak sadar memindai mereka, mata mereka tidak normal. Setiap orang memiliki dewa, penduduk asli. Zhao Yun mengangkat alis. Baceng, Ye Chen tampak jauh-jauh, merasa segar. Kota kuno di dunia bawah bahkan lebih hidup daripada pasar persegi Yangjian. Ada beberapa gadget di Yangjian, ada banyak di antaranya. Satu-satunya hal yang membuatnya tidak alami adalah terlalu suram, membuat orang merasa tertekan, dan selalu merasa ditutupi oleh tirai hitam. Ini adalah sesuatu untuk dibeli, bukankah kamu ingin uang? Zhao Yun menyodok Ye Chen. Uang kertas yang dibakar oleh orang yang kucintai harus disimpan di sini. Aku tidak tahu. Ye Chen menggaruk kepalanya dan merenungkan masalah ini. Jika itu sangat rapi, itu akan benar-benar segar. Berbicara, keduanya terlatih-tatih ke depan stan. Pemilik bilik itu adalah seorang lelaki tua berjanggut, kepalanya terkubur, bertanya-tanya apa yang dipikirkannya, rambutnya menutupi setengah wajahnya. Barang bagus. Mereka berdua datang, mengambil dan memilih di kios-kios, yang semuanya adalah artefak. Aku bertanya-tanya apakah mereka dapat digunakan di bawah sinar matahari. Namun, jika tidak ada batu, mari kita bermain sementara tidak ada batu. Lelaki tua di stan berbicara dan melirik keduanya. Apa itu batu campur tangan? Mereka memandang lelaki tua itu bersama-sama. Pria tua itu tidak berbicara, dan menemukan pisau dapur dari tangannya. Ya, apa situasinya? Aku masih punya tangan. Ye Chen dan Zhao Yun berbalik dan berlari, tampaknya ingin melakukannya. Pergi. Pria tua itu menatap dengan janggut dan wajahnya sangat gelap. Orang-orang seperti kamu, tidak memiliki temperamen yang baik. Zhao Yun melirik ke belakang, mendesis dan menyeringai. Kebiasaan orang-orang sangat sulit, dan mereka mulai bekerja jika mereka tidak setuju. Ye Chen menggosok hidungnya, yang benar-benar memalukan. Baoshi di mulut lelaki tua itu adalah uang 80%. Dibutuhkan 2 buah untuk menemukan seseorang. Penelitian, aku belum pernah melihatnya. Aku sudah melihat Meng Po. Saat keduanya berbicara, sebuah suara datang dari satu sisi, membuat telinga Ye Chen langsung berdiri. Tetapi melihat satu sisi, seorang wanita tua berjalan dengan tongkat, gemetar, sedikit bungkuk, sedikit cuek. Bukankah dia Meng Po yang merupakan jembatan? Ye Chen berlari dan melangkah di depan Meng Po. Orang-orang berjalan dengan baik dan hampir memukulnya. Ketika Meng Po mendongak dan melihat Ye Chen, mulutnya menarik. Meng Po, ingat bahwa aku tidak. Ye Chen menggosok tangannya dan tertawa, giginya putih dan telanjang. Akan lebih baik jika dia tidak tersenyum. Ketika dia tersenyum, wajah tua Meng tiba-tiba menghitam kepalanya, postur untuk memarahi ibunya. Resepmu untuk Meng Po Tang, beri aku menantu perempuan. Ye Chen tersenyum tanpa wajah dan kulit, memikirkan tentang Meng Po Tang. Tidak, Meng mengutuk dan berbalik untuk pergi. Jangan, kamu adalah dewa jembatan, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki formula? Aku bukan lagi dewa jembatan, dan aku tidak punya sub Meng Po. Bukankah dia dewa jembatan? Ye Chen tidak bisa menahan untuk tidak melihat Meng Po dengan ragu-ragu, petugas itu dipindahkan. Meng Po menarik napas dalam-dalam dan tidak ingin bersumpah, tetapi ingin memukul seseorang. Anda masih memiliki wajah untuk bertanya, jika Anda seorang pelacur dan minum lebih dari 100 mangkuk sup Meng Po, dan saya terganggu oleh samsara, akankah saya dikeluarkan dari tahta? Itu semua kamu, binatang yang membunuhku. Saya masih menginginkan resep rahasia Meng Po Tang, mengapa Anda tidak mati saja? Melihat mata Meng Po menyala, Ye Chen tahu sedikit tentang itu, dan dia tertawa sedikit, yang memang terkait dengan dia. Meng Po mengabaikan barang-barang dan meninggalkan kruk. Ye Chen batuk, dan aku masih ingin meminta Meng Po untuk meminta beberapa potong batu suci. Datang dan datanglah, lihat seorang wanita cantik. Zhao Yun tidak tahu dari mana asalnya, menyeret Ye Chen pergi dan langsung pergi ke pesta. Segera kedua pria itu berhenti di depan tembok. Di dinding, sebuah potret ditempelkan, tetapi seorang wanita, dengan rambut putih dan rambut putih, memiliki tampilan yang tiada taranya, dan tampak seperti peri. Kamu bilang kecantikan itu tidak indah? Zhao Yun tersenyum dan tertawa. Ye Chen tidak menjawab, tetapi dia melihat potret itu dalam keadaan kesurupan, dan menatap perempuan dengan kesurupan, tubuhnya bergetar. Bukankah dia culing? Sama seperti kehidupan sebelumnya. Dia tidak harus melihat orang yang nyata, dan tahu bahwa itu adalah rohnya, dia ada di sini, sama seperti dia, di dunia bawah. Untuk sesaat, matanya penuh air mata, wajahnya penuh, kaisar yang luar biasa itu menangis dan dia diam. Zhao Yun sedikit ragu, apakah dia menangis melihat wanita cantik itu? Orang-orang cantik dan tidak palsu, jangan terlalu bersemangat. Mungkinkah alam semesta Anda kekurangan keindahan besar? Bukan hanya dia, setan kecil di sela-sela semua terkejut. Saya bertanya-tanya mengapa Ye Chen menangis, dan menangis sangat sedih. Teman-teman yang terkasih, kamu tahu siapa wanita itu dalam potret ini? Ye Chen menyeka air matanya, dan memandang berkeliling pada hantu kecil itu dengan harapan. Dewa Jembatan Neihe yang baru tahu seluruh dunia bawah. Chapter 1699.
Tidak, Naihe Bridgegate. Ye Chen langsung menyerang. Tapi bukankah itu jembatan dewa? Taruh saja di ujung jembatan Naihe dan goda dengan sup yang menyedihkan itu. Pikiran Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menghasilkan gambar, ekspresi seperti apa yang akan menggoda Chuling. Wanita yang sangat cantik, aku ingin kamu pergi ke jembatan Naihe sepanjang jalan. Zhao Yun membekukan tangannya, mulutnya penuh cemoohan. Apa yang saya lakukan? Ye Chen melirik Zhao Yun. Jika bukan karena kamu, Meng Po tidak akan kehilangan tahtanya. Jika Meng Po tidak kehilangan tahtanya, keindahan ini tidak akan menjadi dewa jembatan. Kamu harus mengatakan itu, tidak ada yang salah dengan itu. Ye Chen terbatuk, dan akar penyebabnya memang karena dia. Tidak ada gunanya, apakah kamu tahu keindahan itu? Lalu menantu perempuanku. Ye Chen menghela nafas. Kamu, menantu perempuan. Zhao Yun membeku dengan ekspresi aneh. Tidak hanya Zhao Yun, hantu kecil yang menonton, matanya juga sangat konsisten, mereka secara kolektif melihat ke atas dan memandang Ye Chen dari atas ke bawah. Mata mereka juga sangat aneh, Naihe Qiao adalah menantu Anda. Juga kencing dan tutup seperti yang Anda lakukan. Ye Chen mengabaikannya dan berbalik. Tidak butuh waktu lama bagi saya untuk datang ke kota hantu sebelum berlari ke jalan Huangquan. Jika dia ingin pergi ke kepala jembatan Naihe, dia harus melewati jalan Huangquan mengetahui bahwa Chuling adalah dewa jembatan Naihe pada saat ini, bagaimana mungkin dia tidak pergi kepadanya. Sejauh ini, dia masih sangat terkejut. Tidak heran Chuling tidak dapat ditemukan di langit dan bumi. Jiwa awalnya memasuki dunia bawah setelah kematian. Ketika jiwa memasuki dunia bawah, tidak ada yang bisa keluar dari satu domain. Tanpa diduga, dia menyusul, dan Chuling menyusul. Mungkin ini adalah angka tetap dalam meditasi. Orang yang sedang jatuh cinta tidak dapat dilihat di bawah sinar matahari, tetapi mereka harus bertemu lagi di Yinchao Difu. Selama 300 tahun, mereka telah terpisah selama 300 tahun. Dia beruntung, untungnya, dia tidak memiliki kelahiran kembali sebelumnya. Kalau tidak, jika Anda ingin menemukan Chulinger lagi, akan sulit untuk naik ke langit. Di mana dunia bawah, tidak ada orang yang ingin datang bisa datang. Berpikir untuk dirinya sendiri, Ye Chen tidak sabar untuk mempercepat langkahnya. Segera, ia mencapai gerbang, di kedua sisi gerbang, sambil memegang hantu besar, seperti dewa pintu, dewa sengit. Melewati jalan ini adalah jalan Huangquan, reinkarnasi yang harus dilalui, ikuti jalan Huangquan ke jembatan Naihe. Sebelumnya, dia telah dikawal untuk bereinkarnasi binatang buas, dan pernah di sini, dan dia jelas tentang jalan Huangquan ini. Ini tanah berat Huangquan, hentikan. Sebelum Ye Chen melangkah maju, dia mendengar hantu besar yang berdiri di depan guanyu berteriak keras. Saudara Gos, saya adalah kerabat He Qiaoshen. Ye Chen mengangkat tangannya, bisakah Anda membiarkan saya mengatakan dua hal di masa lalu? Kerabat. Kedua hantu itu tertawa. Kecuali untuk reinkarnasi, semua orang yang datang ke sini mengatakan bahwa mereka adalah kerabat Dewa Naihe Qiao, tetapi berapa banyak kerabat yang dia miliki? Tidak, aku benar-benar kerabatnya. Ye Chen gelisah. Keindahan serakah dari He Qiaoshen baru saja berkata, semuanya tidak berguna. Kedua hantu besar itu melirik Ye Chen. Hei, jangan dengarkan, jangan paksa Lao Zi melakukannya. Ye Chen berteriak, dan bergegas menghampiri pria itu. Saat berikutnya, dia kembali, dikipasi oleh dua hantu satu persatu, dan kepalanya hampir menabraknya. Hanya kali ini, jika kamu berani mengacaukan, kamu akan musnah. Kedua hantu itu minum satu demi satu, sangat jahat. Kali ini, Ye Chen jujur, bersembunyi jauh, wajahnya terbakar, dan kepalanya masih berdengung. Itu karena dia sedikit kewalahan, walaupun dia telah mengondensasi Yuan Shen, dia tidak memiliki tubuh fisik, lagi pula itu hanya surga. Dan kedua hantu besar itu adalah sage-sage, sejauh menyangkut kultivasi, ada lebih dari satu alam besar, dan aneh untuk tidak dikalahkan. Penjaga gerbang sangat digantung. Ye Chen menutupi wajahnya, mencari pohon hitam tua, dan berjongkok di sana. Artinya jelas, jika saya tidak membiarkan Anda masuk, saya hanya akan menunggu di sini. Chuling tidak bisa tinggal di dalamnya sepanjang waktu, dia pasti akan keluar. Kedua hantu itu menikam Ye Chen dan tidak mengusirnya. Masing-masing dari mereka adalah seluruh papan, benar-benar dua dewa pintu. Tidak jauh dari sana, sebuah bayangan datang, tetapi itu adalah kepala banteng dan seekor kuda, dan hantu dengan belenggu ada di dalamnya. Ye Chen melirik hantu itu, yakin dia belum pernah melihatnya. Tahu-tahu Mai ada di urusan resmi, dan ada bea cukai. Dua hantu besar yang menjaga gerbang tidak akan pernah berhenti dan melepaskan. Sejak itu, ada kuda dan kuda yang mengerikan turun, semua memegang hantu, semuanya datang ke reinkarnasi, sepanjang jalan tanpa hambatan. Hal yang sama adalah bahwa ada bea cukai untuk mie kuda dan kuda. Ye Chen menyentuh dagunya dan diam-diam berpikir untuk mendapatkan artikel bea cukai. Hal-hal itu tampaknya bekerja dengan baik, dan dua hantu besar yang menjaga gerbang tampaknya hanya mengenali kebiasaan, dan itu tidak berguna bagi siapapun.
Hanya berpikir, seseorang datang lagi, tetapi itu tidak bullish. Ketika saya memalingkan muka, saya menyadari bahwa itu adalah hantu kecil, dan ada tulisan di bagian belakang pakaian itu, yang merupakan pakaian dari dunia bawah. Pria itu adalah manusia, tetapi ia melahirkan kepala macan tutul. Jika Anda melihat lebih dekat, bukankah esensi kepala macan tutul yang Ye Chen ada di depan ketika dia memasuki Yan Luodian? Apakah produk itu belum lahir? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Ini cukup baru, benar-benar mengejutkan dia untuk dapat berhenti memenuhi esensi kepala macan tutul. Selama percakapan, roh kepala macan tutul berlari ke gerbang-gerbang, dan dia memegang 2 anggur di tangannya, tersenyum. Ye Chen membeku tangannya dan menatap mereka, ingin melihat esensi kepala macan tutul. Apa yang dia lakukan di sini, masih menyesap anggur. Di bawah matanya, kepala macan tutul Zheng Huan dan 2 hantu besar yang berbicara tentang tidak tahu mengapa, dan melakukannya di tempat. Esensi kepala macan tutul sudah iblis kecil, dan itu tidak dapat diperbaiki ke dunia kuasi kekaisaran. Di mana lawan dari 2 hantu kuasi suci, mereka ditangkap di tempat. Jika Anda ingin berbicara tentang kecepatan membuka dan menutup kepala macan tutul, itu benar-benar tidak tertutup, dan itu benar-benar orang yang berangin. Ketika dia melewati pohon besar, dia melihat Ye Chen berjongkok di sana, dan kemudian dia membuat rem mendadak, dan ekspresinya agak tidak menentu. Kamu tidak punya bayi. Kepala macan tutul mendekat, menutupi wajahnya. Aku melemparkannya, tapi aku ditangkap lagi. Ye Chen terbatuk, mengingat hari itu adalah rasa malu ibunya. Tepat, mari kita menjadi teman, kepala leopard menyeringai. Kenapa kamu tidak melahirkan? Ye Chen memandangi kepala macan tutul itu dengan baik. Hakim menatapku dengan senang dan membuatku tetap sedikit setan. Dia menghargai aku. Kepala macan tutul memangkas kerah. Aku juga sangat menyukaimu, kata Ye Chen santai. Sejujurnya, apakah kamu datang untuk menamparkan kakakmu? Kepala macan tutul itu menusuk Ye Chen, dan pencuri yang tersenyum itu tidak penting. Boneka apa itu? Ye Chen benar-benar bingung. Berpura-pura. Kepala macan tutul bermulut manis, siapa yang akan datang ke tempat hantu ini kecuali untuk dilahirkan kembali. Tetapi siapapun yang berlari di sini tidak datang untuk melihat kepala yang indah dari Dewa Jembatan Naihe yang baru. Dengan jelas, semua datang adikku, aku juga. Aku mengerti. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras. 2 kepala besar yang menjaga pintu benar-benar tidak asin. Aku sudah membawakan mereka anggur, dan aku tidak akan membiarkan mereka masuk. Aku sangat tampan, tetapi ketika dia melihatnya, dia pasti menyukainya. Ini mungkin legenda, cinta pada pandangan pertama. Pada pandangan pertamanya, ada keinginan untuk merindukannya. Menyedihkan bahwa kita terbunuh dengan pahit, mereka semua terbunuh. Kepala macan tutul masih berbicara, penuh memarahi dan menyeringai, wajah macan tutul berbulu, penuh garis-garis hitam berlarian. Ye Chen menundukkan kepalanya, melihat esensi kepala macan tutul dengan tampilan yang bermakna, dan dia melihat kakinya dari kepalanya, dan kepalanya dari kakinya. Saya tidak tahu dari mana Anda berasal. Juga, datang dan pukul menantu saya, Anda punya cukup keberanian. Aku belum melihat satu, yang lain. Kepala macan tutul mengisyaratkan Ye Chen untuk pergi, tetapi tidak melihat Ye Chen menatapnya. Ye Chen mengangkat matanya dan melihat ke satu sisi, memang seseorang datang lagi. Itu adalah hantu besar, dan ada tanduk di kepala otak, yang sejalan dengan keduanya menjaga pintu. Yang terpenting, dia memegang seikat bunga di tangannya. Tak perlu dikatakan, saya juga datang ke saudara perempuan saya, dan saya merasa nyaman dengan diri saya sendiri, saya memiliki gaya yang kuat, dan berjalan sangat berangin. Namun, tidak peduli seberapa tinggi kisi-kisi itu, masih tertegun oleh hantu besar yang menjaga pintu, dan rambutnya yang panjang tergores seperti kandang ayam. Setelah hantu itu pergi, siluet langit mengikuti satu sama lain. Ada hantu kecil, hantu besar, raja hantu, dan bahkan seorang jenderal berhantu, semua berpakaian di Yusu. Namun, 2 hantu di gerbang sangat berdedikasi, dan 1 datang untuk dibawa pergi, dan bahkan Moto tidak terkecuali. Sungguh, mereka hanya mengenali kebiasaan, dan tidak ada yang bisa melakukannya dengan baik. Ming akan dihitung sebagai rambut dan ikut bersamanya. Ye Chen menghitungnya, setidaknya ada ratusan dari mereka. Ini membuatnya tidak bisa menahan nafas, pesona lingernya benar-benar hebat, ada pengikut di bawah sinar matahari, dan hal yang sama masuk ke neraka. Aku tahu itu seperti ini. Kepala macan tutul mengeriting rambutnya, betapa Dewa Jembatan menyukaiku. Ayo pergi, kakakku dan aku sudah bicara baik-baik. Ye Chen berdiri dan bertanya apakah kepala macan tutul mau atau tidak. Obrolan, kau harus bicara. Minumlah, saudara, silakan. Sprite kepala macan tutul itu benar-benar menamparkan, dan dia menepuk dadanya dengan keras. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, meletakkan tangannya di bahu kepala macan tutul, memegang lehernya, dan langsung pergi ke tempat-tempat yang tidak dapat diakses. Tak lama, ada jeritan dari kenyamanan itu. Ketika saya pergi untuk melihatnya, saya melihat kepala macan tutul,
berbaring di tanah, karakter yang sangat besar, dan meludahi mulut. Baiklah, biarkan kamu menamparnya. Ye Chen menendang satu kaki demi satu, dan tidak ragu-ragu dimanapun, jadi dia menjilat wajah berbulu kepala leopard. Ini benar-benar melawan kamu, kamu berani berbicara dengan istriku. Keyakinan misterius, tidak heran aku tidak akan membiarkanmu dilahirkan. Kembalilah ke penilaian ibunya, aku akan memberitahumu. Kemarahan Ye Chen tidak biasa, satu kaki lebih ganas dari satu kaki, dan kekuatan memberi susu membuat kepala macan tutul halus. Itu tidak bertiup, kepala-kepala leopard semua tertegun oleh Ye Chen, dan adiknya tidak selamat. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen menarik napas. Melihat esensi kepala macan tutul, bentuk manusia telah terpana. Ye Chen bergandengan tangan ke atas dan ke bawah, mengambil tas penyimpanan esensi kepala macan tutul, semua barang berharga di sekujur tubuhnya tersapu. Sebelum pergi, saya tidak lupa melepas semua pakaian. Setelah melakukan ini, omelan Ye Chen pergi, dan wajah besar itu jelas terukir dengan kata dingin. Chapter 1700. Underworld Palace, sebuah mandril yang burung tidak buang kotoran. Ye Chen muncul lagi, melihat sekeliling, dan tidak melihat siapapun, jadi dia mengambil tas penyimpanan yang diambil dari esensi kepala macan tutul. Di tas penyimpanan, pada dasarnya tidak ada apa-apa, ada polis, selusin batu bernis hitam, dan 3 botol batu giok. Ye Chen membuka botol giok, mengendus, dan menyadari bahwa itu adalah ramuan itu penuh dengan yin qi, tetapi mengandung obat yang kuat. Setelah mengumpulkan botol giok, dia mengambil batu-batu hitam di tangannya, menimbangnya, dan melihat sekeliling. Batu ini sangat aneh, ukurannya hampir sama dengan batu sumber, ada kekuatan misterius di dalamnya, dan terkadang pingsan. Ye Chen menekan jari-jarinya sedikit dan menghancurkan salah satunya. Segera, nafas yang menyerupai kekuatan spiritual keluar, dan segera masuk ke dalam tubuhnya, maka itu terasa luar biasa. Ini tidak akan menjadi Si Mingxi. Ye Chen bergumam. Di dunia bawah, ini adalah mata uang universal yang memiliki efek yang sama dengan batu spiritual dacu dan sumber batu langit uang. Uang adalah hal yang baik, tetapi memaksa anak perempuan untuk makan dan minum. Kilen sangat diperlukan dan lebih baik dari artefak itu. Barang bagus. Ye Chen tertegun, mengambil kebijakan teks, menyilangkan kakinya, dan memandang halaman demi halaman. Kebijakan ini, yang secara kasar memperkenalkan dunia bawah, memiliki peta topografi kasar, yang dapat digambarkan sebagai luas dan tidak terbatas, tidak kurang dari langit dan dunia. Yang mengejutkannya adalah bahwa ada seorang kaisar yang hidup di dunia bawah, yang disebut dunia bawah, dan adalah penguasa dunia bawah. Ini sangat mengejutkan bahwa tidak ada beku setinggi itu di surga dan di surga. Sebenarnya ada satu di pemerintahan Yin Chaodi ini. Tidak heran hantu itu bisa dilahirkan dan dilahirkan kembali, dan kekuatan besar kaisar pasti akan memenangkan langit. Ye Chen merasa sangat gelisah. Terus melihat, di bawah Kaisar Ming, ada 10 aula Yan Luo, serta Hakim, Jenderal Ming, ketidakkekalan hitam dan putih, dan kepala dan wajah kuda jantan. Selanjutnya, ada aturan dunia bawah, yang semuanya sangat jelas, sekali dilanggar, mereka akan dihukum. Saya tidak tahu kapan dia menerima Wen Che dan memandang ke arahnya. Dia pernah ke neraka sekali dan ingatannya dihapus oleh Yang Maha Tinggi. Sekarang, Yang Maha Tinggi adalah Kaisar. Ada 3 alam langit dan bumi, dan langit dunia manusia lemah dan tidak ada Kaisar. Tetapi ada seorang Kaisar di dunia bawah, tidak heran kalau orang-orang di surga dunia manusia tidak berani untuk masuk. Kaisar ini dapat memprovokasi dia. Dia tidak tahu apakah ada seorang kaisar di surga, dan jika itu terjadi, dunia manusia akan terlalu lemah, yang tidak akan ada bandingannya. Semuanya ada di satu dunia, dan jaraknya sangat besar. Ye Chen menggaruk kepalanya dan merasa bahwa ketiga ranah ini menyembunyikan rahasia yang mengejutkan. Setelah berpikir lama, dia baru saja berpikir dan langsung pergi ke pesta. Tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan bea cukai, setidaknya untuk melihat Chu Ling terlebih dahulu, untuk membantunya mengembalikan ingatan kehidupan sebelumnya. Dan bea cukai ini, di tempat ini, hanya ada hakim, ketidakkekalan hitam dan putih, jauh dari tingkat ini. Ketika dia datang ke Yan Luo Hall lagi, Raja Hantu yang tidak menunggu penjaga gerbang memarahinya, Ye Chen ditangkap oleh tangan besar dari aula. Muncul kembali sudah di tengah-tengah Yan Luo Dian, dan Hakim Kabupaten Yiru duduk di sana. Ketidakkekalan hitam dan putih tidak apa-apa, tapi Hakim, yang wajahnya tidak putih, menjadi lebih hitam ketika dia melihat omelan Ye Chen. Aku benar-benar ingin menemukanmu. Ibu mertuamu datang, dan dia merasakan api, dan aku hampir meledak. Ye Chen Lang berdiri, sangat oke. Pertama, dia menyesuaikan kerahnya, dan kemudian dia maju selangkah. Aku sudah melihat Hakim. Kamu hebat. Kamu bisa minum Meng Potang, kamu bisa mengganggu reinkarnasi, kamu bisa mengumpulkan para dewa, kamu bisa macam-macam dengan neraka. Hakim minum. Jika bukan karena selir Ye Chen, dia tidak akan disalahkan tanpa alasan.
Itu kesalahpahaman. Ye Chengan tertawa. Mungkin aku seharusnya tidak memilih binatang itu, aku harus memilih kemanusiaan. Apa maksudmu? Rumah ini salah menilai. Hakim itu galak, matanya cerah, dan percikan api berkedip-kedip. Bagaimana kamu bisa? Siapa kamu selalu? Tetapi kamu adalah hakim pertama prefektur, bijaksana dan bela diri, bagaimana kamu bisa membuat kesalahan? Namaku cocok untuk menjadi binatang buas. Yah, itu seperti hantu. Hakim itu berjanggut, dan dia merasa lebih baik, dan dia suka mendengarkannya. Melihat kulit hakim banyak, Ye Chen diam-diam memiliki sebuah drama. Katakan, ada apa di sini? Hakim memandang Ye Chen dengan minat dan suka mendengarkan kata-kata yang baik, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak punya otak. Ujian Ye Chen pasti sesuatu. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ye Chen menggosok tangannya dan menyeringai, bisakah kau memberiku bea cukai? Tidak, hakim tersenyum, tetapi menolak, dengan nada tertentu, dan melihat Ye Chen terbakar. Jika Anda tidak memberikannya, sungguh tertawa, tetapi juga sangat bahagia. Kamu tidak berhak meminta bea cukai untuk bea cukai. Hakim itu bahkan lebih bahagia. Selain itu, Yan Luo secara pribadi memerintahkan bahwa siapapun dapat pergi ke jembatan Naihe, tetapi anakmu tidak bisa pergi. Hanya karena aku mengganggu siklus. Ye Chen ragu-ragu berkata, aku masih menghakimi kamu karena buku kehidupan dan kematian. Kata hakim, dan kemudian tanpa sadar mengeluarkan buku hidup dan mati. Kata, pelacur, sangat menarik, dan dia akan mencarinya setiap hari. Buku hidup dan mati, penghakiman. Ye Chen menjelajahi penyelidikan, matanya tertuju pada buku hidup dan mati di tangan hakim, dan dia ingin membaca apa yang tertulis di dalamnya. Hakim manusia itu cukup masuk akal, dan mengubah posisi buku hidup dan mati, menghadap Ye Chen. Ayo, aku berhati-hati. Mata Ye Chen melebar, dan seluruh orang itu bergemuruh. Bitch, yang menarik perhatian ibunya, matanya terpesona oleh Venus. Sedikit kata, itu mendominasi. Untuk sementara, ekspresi Ye Chen menjadi sangat luar biasa. Apakah ini buku kehidupan dan kematian yang merekam kehidupan orang? Betapa murahnya aku. Saya terlalu malas untuk menulis buku hidup dan mati. Memo kehidupan yang baik dapat diringkas oleh seorang pelacur. Aku mengerti sekarang, kata hakim dengan muram. Aku tidak mengerti. Ye Chen berhenti, dan Xingzi yang meludah tersebar di langit. Kamu palsu. Suasana hatimu dipahami oleh pemerintah ini, kata hakim dalam-dalam. Yah, kamu telah melakukan satu atau dua hal bodoh selama hidup. Kulit Ye Chen tiba-tiba hitam, seperti kok. Tuan surga ilahi Laozi, Kaisar ke-10 Dacu, membantai dua kaisar di masa hidupnya dan memberi orang jalang. Dia bisa memahaminya. Alasan mengapa hakim memberinya binatang adalah hantu hidup dan mati, yang menyebabkan Laozi pergi ke neraka. Pemerintah ini selalu memiliki belas kasihan untuk bakat. Bakat seperti kamu benar-benar langka. Bagaimana kalau tinggal di Yan Luodian sebagai seorang anak? Hakim memandang Ye Chen dengan serius, tetapi tidak bisa menahan tawa, terutama ketika dia melihat wajah Ye Chen, dia ingin lebih banyak tertawa. Tidak tertarik, Ye Chen menangis keras dan berbalik. Sebagai seorang anak, kamu mungkin memiliki kesempatan untuk pergi ke Naihe Kiao suatu hari nanti. Di belakangnya, suara panjang sang hakim berdering. Mendengar bahwa Ye Chen berbalik dengan tampan, dan wajah gelap itu tiba-tiba tertawa. Itu benar, Inkuisitor mengerutkan kening dan janggut. Bolehkah aku pergi ke jembatan Naihe dan membuat lingkaran pertama? Ye Chen menggosok tangannya, berpikir culing. Tidak, hakim tersenyum, lalu menolak. Kamu harus memberiku batas waktu. Melihat hakim tertawa dengan gembira, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi ingin memarahi ibunya, wajahnya menjadi gelap lagi. Ketika kamu mendapatkan jasa untuk para jenderal, aku akan membersihkan bea cukai untukmu. Ning Jiang. Ye Chen mengucapkan strategi untuk memperkenalkan dunia bawah, yang dengan jelas menyatakan, Little Gear naik ke Big Gear naik ke Ghost King, dan Ghost King adalah jenderal berikutnya. Dan apa yang disebut pahala ini adalah pahala, dan jika lebih banyak pahala ditetapkan, keilahiannya secara alami naik, tetapi premisnya adalah bahwa kultivasi untuk dunia juga memenuhi standar, seperti yang dikatakan dalam kebijakan. Misalnya, setiap hantu yang Anda berikan adalah hadiah berjasa. Seiring waktu, Anda akan dipromosikan seiring berjalannya waktu. Misalnya, Dewa Jembatan Naihe, yang dewa dianggap setingkat jenderal, berada dalam urutan yang sama dengan ketidakkekalan hitam dan putih, dan ordo itu dianggap lebih unggul. Dia merasa sedikit simpati pada Meng Po, dan kekuatan magis yang sulit dia dapatkan hilang darinya oleh lebih dari 100 mangkuk sup. Tidak mudah untuk memperbaiki jasa, Ye Chen menatap hakim. Kamu dan talenta lain, kamu tidak bisa mengatakan seberapa cepat kamu bisa berlatih. Hakim menarik napas panjang dan mengatakannya dengan penuh arti. Singkatnya, Ye Chen aneh. Sekilas, dia memujinya, tetapi selalu merasa bahwa dia memarahinya. Tidak kekal, bawa dia untuk memilih daging. Ye Chen bergumam, kata hakim, masih tidak bisa menahan tawa. Dia memerintahkan ketidakkekalan,
Talon, ayo pergi. Panggil saja aku Ye Chen. Ye Chen meluruskan kerahnya. Hei Wuchang juga ingin tertawa, tapi dia akhirnya tidak tertawa, memegang Ye Chen, langkah besar, menghilang dalam sekejap. Setelah dia pergi, Bai Wuchang menatap hakim. Pangeran, jika kamu benar-benar ingin meninggalkannya di Yan Luodian, dia tidak jujur. Kaisar memerintahkannya, apa yang bisa saya lakukan? Dia bahu-membahu dengan Kaisar Ming, Yan Luo di 10 aula penuh hormat dan hormat, saya tidak berani mengikuti. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.